Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Puji Mubiar dari kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan menyelesaikan entry jurnal khusus dan kartu persediaan dari soal PT Anugrah pada bulan Desember tahun 2020. Sebelum kita memasuki dokumen pertama, kita harus membaca kebijakan akuntansi. PT Anugrah mengambil kebijakan sebagai berikut. 1. Yang umum. Laporan keuangan disajikan sesuai standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik. Yang kedua, sistem berpasangan dengan dasar akrual basis kecuali laporan arus kas. Yang ketiga, periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Yang keempat, pada setiap bulan disusun neraca saldo. Yang kelima, jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Dan yang terakhir, transaksi menggunakan mata uang rupiah. Untuk pembelian, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan atau paid-in 10% dari nilai pembelian. Yang kedua, ada beban transport ditanggung oleh perusahaan. Dan yang ketiga, ada setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hitung dan PPN masukan. Yang keempat, termin pembayaran 2-10 net per 50. Pembayaran dalam periode diskon akan mengurangi nilai utang. Yang kelima, keterlambatan pembayaran utang didenda 1% dari nilai utang. Yang terakhir, asumsi faktor pembelian yang diterima sudah dilengkapi dengan faktor pajak. Yang ketiga, ada pengeluaran kas. Pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek. Yang kedua, setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. Yang ketiga, setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta akan kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Yang keempat, sistem pencatatan kas kecil menggunakan sistem data tetap. Yang terakhir, pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya 5 juta atau kurang. Yang keempat, ada penjualan. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluar paid out 10% dari nilai penjualan. Yang kedua, ada beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Yang ketiga, ada setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluar atau paid out. Yang keempat, ada termin pembayaran 1/10 net 30. Pelunasan piutang dalam periode diskon akan mengurangi nilai piutang. Yang kelima, ada keterlambatan membayar piutang didenda 1% dari piutang. Dan yang terakhir, ada asumsi faktor penjualan yang sudah dilengkapi dengan faktor pajak. Yang kelima, ada penerimaan kas. Setiap penerimaan kas dilakukan secara tunai. Yang kedua, 1 minggu sekali kas di tangan akan disetor ke bank dan didukung dengan bukti penyetoran bank. Yang ketiga, dana perusahaan disimpan dalam rekening nomor atau bank BNI. Yang keenam, ada persediaan barang dagang. Pencatatan menggunakan sistem perpetual. Yang kedua, metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode PIPO atau freeze in freeze out. Yang ketujuh, ada aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud yang dimiliki perusahaan dicatat berdasarkan prinsip harga perolehan. Yang kedua, ada penyusutan aktif. Aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus dan tanah tidak disusutkan. Tarif penyusutan disesuaikan dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Dan yang terakhir, ada perhitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan pada setiap bulan. Dan yang kedelapan, ada laporan arus kas menggunakan metode langsung. Langsung saja ke dokumen transaksi yang kedua. Ada faktur penjualan. Maka kita akan mengentry ke dalam sales journal. Sales journal adalah jurnal penjualan, yaitu tempat mencatat penjualan yang terjadi secara kredit. Jadi soal kita mencatat penjualan baik secara tunai maupun kredit. Kita tidak lupa mencatat ke kartu persediaan. Jadi kita pindahkan barang yang akan dijual ke kartu persediaan. Kenapa saya mengerjakan yang itu terlebih dahulu? Karena di dalam jurnal sales journal nanti kita akan diminta untuk cost of goods sold dan berapa merchandise inventory-nya. Oke, yang pertama kita jangan lupa menginput saldo awal kartu persediaan, yaitu harga unit dikali kuantitas harga per unit sebesar 5 juta dan kuantitasnya adalah 10 juta. Jadi saldo awal untuk Asus adalah sebesar 50 juta. Kemudian untuk yang Aksio juga sama seperti yang Asus pengerjaannya. Langsung kita lihat lagi dokumen yang 2. Faktur penjualan, dan untuk yang dijualnya adalah ada Asus dengan 10 kuantitas dan harga per unit yaitu 5 juta. Langsung saja kita masukkan, dan untuk Aksio juga sama.
kemudian masuk ke sales journal. Masukkan akun receivable sebesar 90 juta di debit dan diambil dari total. Kemudian cost of goods sold dan merchandise-nya diambil dari kolom kartu persediaan, yaitu total barang yang kita jual. Untuk yang Asus menjadi 40 juta ditambah Aksio 43.200.000 rupiah, maka totalnya 83.200.000 rupiah disimpan di kolom cost of goods sold dan merchandise. Untuk sales atau penjualan dari hasil transaksi diambil dari subtotal, yaitu 88 juta, dan untuk kolom paid out-nya adalah 8.800.000 rupiah. Dan 10% dari total penjualan pre-collected adalah beban angkut sebesar 200.000 rupiah. Kita lanjut ke dokumen keempat, terjadi penerimaan kas. Tentu kita akan mengentri ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kita lihat tanggalnya terjadi pada tanggal 5 untuk nomor dokumen BKM 121. Karena ini bukti kas yang pertama, untuk deskripsinya tetap nama perusahaan yang diterima dari PT Mulia, maka kita menerima kas cash in bank kita bertambah piutang 19 juta dan potongan 1%, totalnya jadi 18.810.000 rupiah. Lanjut di kolom kreditnya akun receivable, piutang dagang adalah transaksi yang terjadi pada potongan dan total. Lanjut dokumen 5. Tanggal 5 terjadi faktur pembelian. Mengapa kita mengetahui ini faktur pembelian? Karena tertera di sini nama PT Anugrah. Berarti kita melakukan transaksi pembelian secara kredit. Saat terjadi pencatatan secara kredit, kita catat ke Purchase Journal. Saat terjadi penjualan pembelian, kita perhatikan dulu ke kartu persediaan. Dia melakukan pembelian ke PT Rizky. Jika mencatat pembelian, maka barang kita bertambah. Maka kita mencatat ke purchase atau kolom masuk di kartu persediaan. Lanjut kita lihat ke soalnya. Barang yang kita beli 13 Asus 10 unit Aksio, kita entry ke kartu persediaan dengan harga per unit. Asus 13 unit yaitu 5 juta. Jadi 13 dikali 5 juta. Totalnya 54 juta rupiah. Maka di kolom persediaan 2 unit ditambah 13 unit jadi 15 unit. Kemudian 10.800.000 rupiah ditambah hasil pembelian yaitu 65 juta, jadi totalnya 75 juta. Nah, 75 juta dibagi 15 hasilnya adalah 5 juta. Lanjut untuk yang Aksio, total yang kita beli adalah 10 unit. Harga per unit 5.400.000 rupiah. Total keseluruhan adalah 54 juta dan total untuk kartu persediaan adalah 2 barang ditambah 10 total jadi 12, 10.800.000. Maka ditambah dengan hasil pembelian barang jadi hasilnya 60.800. Jadi 60.800 dibagi 5.400. Jangan lupa kita catat ke jurnal pembelian Purchase Journal pada tanggal 5 bulan 12 dengan NP 2/12, maka perusahaannya PT Rizky. Jurnal yang muncul adalah paid in dan merchandise inventory. Untuk paid in-nya 11.900.000 rupiah, yaitu 10% dari total penjualan 11.900.000 rupiah. Lalu persediaan barang yang 119 juta, maka total hutang dagang kita paid in ditambah merchandise inventory adalah 130.900.000 rupiah. Dilanjut ke dokumen 6 adalah bukti memorial. Terjadi retur pembelian. Nah, kenapa bisa terjadi retur pembelian? Tadi mungkin saat PT Anugrah membeli barang dari PT Rizky ada ketidaksesuaian atau kerusakan barang. Yang terjadi di sini ada 2 set Asus dan 2 set Aksio dengan harga per unit 5 juta dan 5.400.000 rupiah. Dikembalikan ke PT Rizky. Jika retur, maka kita akan mencatat ke jurnal umum dan kartu persediaan. Yang pertama, kita catat ke kartu persediaan. Yang dikembalikan adalah 2 set Asus dan 2 set Aksio. Dan ini untuk Asus tanggal 5 bulan 12 dengan BM 121.
Nah, barang yang dikembalikan adalah 2 dengan harga per unit 5 juta dengan total keseluruhannya 10 juta. Jadi total persediaan barang untuk Asus adalah 15 juta. Dikurang 2 unit yang sudah kita kembalikan adalah 13 unit. Lalu 75 juta dikurang 10 juta yang sudah kita kembalikan adalah 65 juta. Jadi 65 juta dibagi 13 untuk mendapatkan total harga per unitnya adalah 5 juta. Sekarang untuk yang Axio tanggal 5 bulan 12 dengan BM121 juga dikembalikan 2 barang. Total harga per unit adalah Rp5.400.000. Jadi 2 dikali Rp5.400.000 adalah Rp10.800.000. Dan total persediaannya adalah 2 dikurang 2 adalah 10 unit. Rp64.800.000 dikurang Rp10.800.000 adalah Rp54 juta. Jadi 54 juta dibagi 10 adalah Rp5.400.000. Lanjut kita catat ke jurnal umum. Tadi kan kita kembalikan 4. Berarti otomatis akun payable kita berkurang dari 4 barang itu. Maka Rp20.800.000 dari totalnya dengan PPN Rp2.080.000. Maka kita entry di sini. Akun payable berkurang Rp22.880.000 untuk merchandise inventory-nya berkurang Rp20.800.000 dan untuk paid-in Rp2.008.000. Lanjut untuk dokumen yang ketujuh terjadi penerimaan kas. Tentu kita akan mengentry ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Lanjut ke dokumen 8, saat terjadi pengeluaran kas maka kita mencatat ke cash payment journal pada tanggal 9 Desember dengan BKK 121. Ini adalah cek pengeluaran kas yang pertama. Untuk deskripsi kepada siapa kita membayarkannya, kita lihat di dokumen kepada PT Dharma. Jika kita membayar utang, maka utang kita akan berkurang senilai 34 juta dan cash in bank kita berkurang Rp33.320.000. Dan mengapa tidak berkurang 34 juta? Karena kita mendapat potongan 2%, yaitu Rp680.000. Oke, lanjut ke dokumen 9, terjadi penerimaan kas. Tentunya kita akan mengentry ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Untuk dokumen ke-10, saat terjadi pengeluaran kas, maka kita mencatat ke cash payment journal. Oke, lanjut ke dokumen yang ke-11, terjadi penerimaan kas. Dengan keterangan tunai penjualan satu-satunya kendaraan vehikel yang dimiliki oleh perusahaan. Lanjut ke dokumen 12, terjadi penerimaan kas. Dengan keterangan pelunasan faktur tertanggal 25 November 2020. Lanjut ke dokumen 13, saat terjadi pengeluaran kas dengan keterangan pembayaran PPN masa bulan November dan utang PPh karyawan. Maka kita mencatat ke cash payment journal. Lanjut ke dokumen 14, terjadi faktur pembelian. Mengapa kita mengetahui ini faktur pembelian? Karena tertera di sini nama PT Anugrah, berarti kita melakukan transaksi pembelian secara kredit. Saat terjadi pencatatan secara kredit, kita catat ke purchase journal. Saat terjadi penjualan pembelian, kita perhatikan dulu ke kartu persediaan. Dia melakukan pembelian ke PT Dharma. Jika mencatat pembelian, maka barang kita bertambah, maka kita mencatat ke purchase. Lanjut untuk dokumen 15, ada faktur penjualan, maka kita entry ke dalam sales journal. Sales journal adalah jurnal penjualan, yaitu tempat mencatat penjualan yang terjadi secara kredit. Jadi saat kita mencatat penjualan baik secara tunai maupun kredit, kita tidak lupa mencatat ke kartu persediaan. Untuk dokumen 16, saat terjadi pengeluaran kas dengan keterangan pelunasan faktur NP8.
11 tertanggal 18 Oktober 2020. Maka kita mencatat ke Cash Payment Journal untuk dokumen 17 saat terjadi pengeluaran kas dengan keterangan angsuran pinjaman Bank BNI Loan bulan Desember 2020. Maka kita mencatat ke Cash Payment Journal. Dan untuk yang terakhir, dokumen ke-18 ada bukti pengeluaran kas. Saat terjadi pengeluaran kas, maka kita mencatat ke Cash Payment Journal.